Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di acara Zoom kita hari Selasa tanggal 25 Januari. Tidak terasa kita sudah tanggal 25. Baik, kita akan mulai acara kita malam ini dengan satu pujian yang mengatakan hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita ulang lagi. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Haleluya. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sungguh benar Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah penerang hidup kami Tuhan. Dan kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang menyertai kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Engkau adalah Allah yang dekat. Allah yang selalu merespon keluhan-keluhan kami umat-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Itulah Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau temukan kami, Engkau ampuni kami, Engkau kuduskan kami, bahkan Engkau layakkan kami. Kami angkat sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau pimpin acara ini dari awal hingga selesainya nanti. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Bapak. Baik, teman-teman sekalian, selamat malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada siapa ya? Saya dihubungi oleh Pak Bodek untuk sharing tentang topik
menjadi satu ya, menjadi satu. Kita kemarin saya share video saat teduh per kitab, dan itu mengingatkan kita semua bahwa manusia mudah lupa. Yang satu yang kita lupa adalah bahwa kita ini sebenarnya satu keluarga atau satu saudara. Ya. Jadi setelah air bah, maka manusia satu-satunya di muka bumi ini adalah Nuh dan keluarganya. Dan dari Nuh inilah kemudian ada Sem, Ham, Yafet, dan dari ketiga anak ini kemudian menjadi berbangsa-bangsa yang menyebar ke seluruh dunia. Tapi di situ juga dalam teksnya, dari nama bangsa-bangsa itu kemudian kita melihat ada banyak sekali peperangan, ada banyak sekali permusuhan. Satu bangsa ingin mengalahkan bangsa yang lain, satu bangsa ingin memperbudak bangsa yang lain, padahal kita itu sebenarnya berasal dari keluarga yang sama. Kita berasal dari satu keluarga, tapi entah mengapa kita mudah untuk melupakan kebenaran ini. Nah, dan itu terbawa sampai hari ini ya, sampai hari ini. Doa Tuhan Yesus yang belum terkabul adalah ingin supaya para pengikutnya menjadi satu, ya, menjadi satu, dan berdoa kepada Bapa di surga supaya Bapa menyatukan kita semua. Kesatuan itu penting sekali, ya, kesatuan itu penting sekali. Kesatuan itu kalau kita melihat kepentingannya, Tuhan Yesus pernah berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, kata sepakat itu menunjuk kepada persatuan, ya, persatuan. Dalam bahasa aslinya, kata sepakat itu digunakan untuk istilah merajut bersama, ya, merajut bersama supaya menjadi lengkap. Artinya ada penyesuaian yang menyeluruh, ya, ada penyesuaian yang menyeluruh. Nah, mari sekarang kita melihat 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 yang merupakan dasar dari topik kita pada malam hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 17 saya bacakan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat ada situasi yang dihadapi oleh jemaat perjanjian baru yang di kota Korintus itu, bahwa mereka ternyata
mengalami situasi yang pecah. Nah, di sini kita mendapatkan 4 nasihat untuk kita menjadi satu. Ya, saya membuat akronimnya satu. Nah, nasihat yang pertama untuk supaya kita menjadi satu adalah kita harus sadar akan tujuan Allah. Kita harus sadar akan tujuan Allah. Nah, jemaat di Korintus ini pecah menjadi 4 golongan. Ada yang golongannya Paulus, ada yang menggolongkan diri sebagai golongan Apolos, ada yang menggolongkan diri sebagai golongan Petrus, terus ada yang bilang, enggak, aku bukan Kristen Paulus, aku bukan Kristen Apolos, aku bukan Kristen Petrus, tetapi aku golongannya Kristus. Ya. Nah, bisa dibayangkan bahwa suasananya betul-betul nggak nyaman, karena tiap-tiap kelompok pasti akan saling bersaing satu dengan yang lain. Ya, pasti seperti itu. Nah, sehingga mereka lupa kepada tujuan untuk apa sebenarnya mereka bergereja. Untuk apa sebenarnya mereka bergereja. Jahatnya dari perpecahan ini adalah Paulus dan Apolos dicoba untuk diadu domba. Sehingga kalau tidak berhati-hati, tidak bijak dalam menanganinya, akan timbul perselisihan di antara mereka, Paulus dan Apolos. Tetapi kita mengetahui seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri bahwa Paulus tidak terpancing. Dia tetap konsisten, dia tetap disiplin, menjaga kesatuan umat. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-10 dia katakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, mengapa Paulus bisa berkata seperti itu? Ya, karena Paulus sadar betul untuk apa tujuan Tuhan memanggil dia. Tujuannya itu dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Dia berkata, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Jadi jelas kita bisa terbayang apa yang menjadi konflik atau apa yang menjadi persaingan di sana dan apa yang menjadi saling pamer di antara kelompok-kelompok ini. Di antaranya adalah kalau aku dibaptis oleh Apolos, enggak, aku lebih afdol karena aku dibaptis oleh Petrus. Kalau aku dibaptis oleh Paulus. Terus kemudian memang Paulus membaptiskan sih, tapi kan tidak banyak, banyakkan si Apolos atau banyakkan si Petrus. Ya, orang kalau suka berkonflik, ya, itu mempunyai banyak bahan untuk apa-apa dikonflikkan, sehingga mereka tidak ingat untuk apa sebenarnya mereka menjadi orang Kristen, untuk apa sebenarnya mereka berjemaat, untuk apa sebenarnya mereka dipanggil oleh Tuhan. Nah, Paulus sadar betul bahwa panggilannya memang tidak untuk menggembala, panggilannya tidak untuk membaptis. Orang lain membaptis lebih banyak daripada aku, enggak masalah. Sebab aku tahu panggilanku adalah untuk memberitakan Injil, dan aku fokus kepada panggilan itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita punya tujuan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai panggilan kehidupan kita, saya yakin bahwa kita tidak mudah untuk menjadi terpecah-pecah, ya, menjadi berkelompok-kelompok. Kita ada di dunia ini bukan secara kebetulan. Ada tujuan Allah.
Dan tujuan Allah inilah yang menjadi panggilan kehidupan kita. Oleh sebab itu, di poin yang pertama adalah bahwa bagaimana kita bisa menjadi bersatu, kita harus sadar bahwa kita memiliki tujuan Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa bersatu, kita harus melakukan ini, yaitu kita abaikan masalah-masalah kecil yang tidak penting atau yang tidak prinsip. Ya, kesatuan selalu menuntut sikap yang seperti ini. Kalau kita bertanya misalkan, apa beda Paulus di Korintus dan Paulus di Kisah Para Rasul? Ya, apa beda Rasul Paulus ketika dia menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Korintus, dan ketika Paulus diceritakan di Kisah Para Rasul? Nah, 3 tahun sebelum Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus itu, ada sebuah insiden yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Insidennya seperti ini. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi ada sebuah peristiwa ketika Paulus bersama dengan Barnabas ingin pergi mengabarkan Injil bersama-sama, karena biasanya mereka lakukan sebagai sebuah tim. Lalu Barnabas ingin mengajak Yohanes Markus. Nah, siapa Yohanes Markus ini? Yohanes Markus adalah seorang petobat yang baru yang kemudian mau ditandem, diajak untuk pelayanan, untuk pemberitaan Injil. Tetapi pernah dalam perjalanan pengabaran Injil itu, di awal-awal, si Yohanes Markus ini yang masih muda, mungkin tidak tahan terhadap beratnya perjalanan pemberitaan Injil itu, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Dia nggak mau ikut lagi. Dia nggak mau lanjut. Dia mau pulang ke rumahnya. Dan peristiwa itu terjadi di Pamfilia. Hal itu menimbulkan kekesalan hati bagi Rasul Paulus, dan itu sebabnya ketika Barnabas ingin membawa Yohanes Markus untuk trip misi mereka berikutnya, si Paulus menolak. Barnabas, nggak bisa kita mengajak Yohanes Markus. Dia nggak tangguh, ya. Dia nggak komit kepada panggilannya, ya. Dia nggak membuat kita menjadi lebih bersemangat di dalam pelayanan. Ingat bahwa ketika di Pamfilia dulu, dia minta berhenti, dia minta stop, dia ingin pulang. Kita nggak bisa mengajak orang yang seperti ini untuk bersama-sama memberitakan Injil. Dia bisa menjadi batu sandungan buat kita semua. Dia bisa menjadi beban. Tetapi Barnabas tetap ingin membawa Yohanes Markus. Sehingga kemudian terjadi silang pendapat, terjadi konflik, mereka menjadi berantem tentang Yohanes Markus ini, sehingga akhirnya Paulus membuat sebuah keputusan. Oke, kita pisah kalau begitu, karena kita tidak sepakat. Ya, saya akan pergi tanpa kamu. Kamu silakan pergi memberitakan Injil dengan membawa Yohanes Markus. Nah, itu Rasul Paulus 3 tahun sebelum dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ketika semua dipermasalahkan, hasilnya adalah
perpecahan. Itu sebabnya nasihatnya adalah abaikan masalah-masalah kecil yang tidak terlalu penting, yang bisa ditoleransi, yang bisa dimengerti, yang bisa dimaafkan. Masalah-masalah yang tidak prinsip harus kita abaikan, ya, kita abaikan. Kalau semua masalah sampai yang sekecil-kecilnya itu dipermasalahkan, yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah perpecahan. Nah, kemudian 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Rasul Paulus menulis di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 15 sampai dengan 18. Ingat, saya katakan 10 tahun kemudian. Ya, artinya waktu Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi, dia 10 tahun lebih tua daripada ketika dia menulis suratnya di Korintus ataupun ketika dia ada diceritakan di Kisah Para Rasul. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 15 sampai dengan 18, dia berkata, dia menasihati, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18 ini menarik ya, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah, coba perhatikan. Setelah dia lebih tua 10 tahun, sikap dan cara pandang Rasul Paulus bergeser, menjadi lebih bijak, menjadi berubah. Hobinya yang dulu untuk berdebat, untuk berkonflik, apa-apa yang dianggapnya salah, dia sikat habis, itu tidak dia lakukan lagi. Padahal, kalau kita melihat topik yang diangkat di dalam Filipi pasal 1 ayat 15 sampai dengan 18 ini, sesuatu yang sebenarnya sangat penting sekali. Dia bilang ada orang memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan. Itu jelas sesuatu yang salah. Lalu kemudian dia berkata, ada orang yang memberitakan Kristus karena kasih. Yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas. Tetapi tidak mengapa, nggak masalah, nggak penting untuk dikonflikkan, nggak penting untuk dipakai buat berantem. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Setelah Paulus lebih tua 10 tahun, mulai dia terdengar lebih bijak. Dia mengambil positifnya dari hal-hal yang sebenarnya itu salah. Nah, dari sini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar bahwa masalah-masalah kecil itu sudahlah, nggak usah dibahas sebegitu rupa, dijadikan sebagai bahan untuk konflik, ataupun untuk menjatuhkan orang lain. Kalau semua masalah dipermasalahkan itu yang terjadi, pastilah akan ada perpecahan. Nah, itu sebabnya saya juga bingung. Di YouTube itu, pengkhotbah YouTube yang satu menghantam pengkhotbah YouTube yang lain. Karena adanya perbedaan dalam ekspresi ibadah, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya, tetapi apa kita harus menunggu mereka 10 tahun lagi baru kemudian mereka suatu hari nanti akan menjadi lebih bijak. Tetapi nasihat bagi kita semua, abaikan masalah-masalah kecil yang tidak prinsip. Masalah itu begini,
Kalau masalah ini kita nggak bahas, besok itu kita akan kiamat, langit akan runtuh, dan kita semua belum siap. Nah, itu baru masalah yang pantas untuk kita perdebatkan, kita ajak berantem, karena itu menyangkut nyawa orang banyak. Tetapi kalau masalah-masalahnya yang sifatnya bisa ditoleransi, bisa dimaafkan, bisa dimengerti, nah firman Tuhan memberitahukan kepada kita, sudahlah, itu jangan dipermasalahkan. Ya, dimengerti saja, dimaafkan saja, dipahami saja. Itu. Kemudian kita waktunya sudah tinggal sedikit. Nasihat yang ketiga, supaya kita bisa menjadi pribadi, supaya kita bisa bersatu, terima orang lain apa adanya, apa adanya. Terima orang lain apa adanya. Waktu satu golongan menganggap diri lebih baik daripada golongan orang yang lain, apa yang terjadi? Kalau di Korintus yang terjadi adalah perpecahan. Ya, jemaat akhirnya pecah, mereka berkelompok-kelompok, mereka kemudian saling bertikai, mereka kemudian saling serang, dan pasti terasa kalau kita datang ke sana bahwa ada kelompok-kelompok di dalam jemaat itu. Ya. Karena memang jemaat di Korintus itu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, ya. Terdiri bermacam-macam suku bangsa. Ada Yunani, ada orang-orang Yahudi, lalu tingkat sosial mereka juga bervariasi, ya. Ada yang dari golongan pedagang, orang-orang kaya, tapi juga ada orang-orang yang sederhana. Kalau kita membaca di situ bahkan secara karunia pun mereka berbeda-beda. Ada yang karunianya bahasa roh, ada yang karunianya kesembuhan, ada yang karunianya macam-macam. Tetapi perbedaan itu tidak untuk dipertentangkan atau dipermasalahkan. Justru perbedaan itu adalah sebuah kekayaan yang menjadi indah apabila itu bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Perbedaan itu seperti lukisan. Ya, perbedaan itu seperti lukisan. Misalnya favorit saya adalah warna putih. Saya ingat waktu masih SMA, baju kesukaan saya adalah warnanya putih. Ya, saya pesan kepada ibu kalau ibu mau beli baju untuk saya, ibu boleh membelikan saya baju warna apa saja asal putih. Gitu. Nah, misalnya saya adalah seorang pelukis dan warna favorit saya adalah putih. Maka saya akan menyiapkan kanvas berwarna putih. Kemudian saya akan membeli 24 macam warna cat, tapi semuanya putih. Bahkan pensilnya pun juga pensil yang berwarna putih. Lalu dengan itu saya gunakan untuk melukis. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa cuma saya yang bisa melihat keindahannya, orang lain nggak bisa melihat keindahannya. Karena nggak ada perbedaan, semuanya putih. Jadi itu sebabnya perbedaan adalah sebuah kekayaan. Yang itu sebabnya kita harus menerima orang lain apa adanya. Kalau ada orang yang lemah, jangan dibully, tapi posisikan diri kita sebagai orang yang lebih dewasa terhadap orang yang lemah itu, yang bisa mengerti akan kelemahan orang lain. Coba lihat nasihat yang bijaksana di dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berkata begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa, nah ini, saya ingin ini penting ya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya.
terimalah orang yang lemah tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus. Nah, ini nasihat yang diabaikan oleh banyak orang Kristen, hamba Tuhan juga. Ya, hamba Tuhan juga. Kalau kita ini punya natur dosa. Kalau lihat orang yang lemah imannya, kita gemes. Kalau bisa kita remes-remes. Lalu kemudian kita bicarakan pendapatnya yang lemah itu, yang masih kurang pas dengan firman Tuhan. Kita jadikan bahan sindiran. Kita jadikan topik khotbah. Kadang-kadang saya menonton di Facebook itu orang menulis status ngomongin kelemahan orang. Ini apa-apaan? Siapa yang mengajari kalian untuk berbuat seperti itu? Apakah kalian tidak punya Alkitab yang memberi nasihat bijak supaya orang yang lemah imannya itu diterima tanpa mempercakapkan pendapatnya? Maksudnya adalah terima orang lain itu apa adanya. Jangan dibully. Itu sama sekali buruk. Dan itu sama sekali tidak dewasa sebagai seorang Kristen. Kalau hari ini masih ada di antara kita nyinyir tentang orang lain, saya sarankan untuk merenungkan kembali firman Tuhan ini. Ya, karena hal-hal semacam itu tidak membuat kita menjadi bisa bersatu. Orang lain sudah masih lemah imannya, diomong-omong yang nggak bagus, dipermalukan, dijadikan bahan bahasan, dijadikan bahan sindiran, dijadikan bahan status. Lalu apa yang terjadi? Ya bisa sakit hati lah. Dan ukuran kedewasaan iman seseorang adalah ketika dia bisa menerima kelemahan orang lain tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dimengerti, diterima dulu, diberi kesempatan untuk dia bertumbuh, dibimbing. Ya, segala sesuatu itu membutuhkan waktu untuk menjadi dewasa. Nah, saya berharap suasana dunia per-YouTubean, dunia medsos, Facebook, Instagram, atau status-status di WA, sudahlah berhenti untuk ngomongin orang, menjelekkan orang, membicarakan kekurangan orang. Orang tidak ujuk-ujuk begitu percaya Tuhan Yesus lalu menjadi sempurna. Siapa yang mengajari seperti itu? Yang menipu seperti itu siapa? Yang membuat kita akhirnya merasa punya hak untuk membuli orang lain. Terima orang lain apa adanya. Ya, itu nasihat dari firman Tuhan. Terus kemudian yang terakhir kita harus melakukan ini. Mana ini? Nah, ini. Supaya kita bisa bersatu, lakukan ini. Ungkapkan pujian,
Ya, ungkapkan pujian. Kalau orang lain punya kelemahan, coba lihat sisi kuatnya, lalu kemudian puji dia. Kalau orang lain punya kekurangannya, lihat kelebihannya, lalu puji dia di kelebihannya itu. Saya punya teman, dia berat badannya overweight ya. Saya bilang kepada dia, saya bisa melihat kelebihan dan kekuranganmu, walaupun kita nggak dekat. Kelebihanmu adalah kelebihan berat badan dan kekuranganmu adalah kurang kurus atau kurang langsing. Ya, tapi itu bercanda ya, bercanda. Intinya adalah bahwa begini, jadilah orang yang bisa melihat sisi yang baik dari hal yang kurang yang ada di dalam diri orang lain. Nah, itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, dilakukan oleh Rasul Paulus. Di dalam, kita lihat sebentar ya, di dalam ayat, sebentar, kita 1 Korintus 1. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam, Paulus berkata begini, ya sebelumnya, waktu dia mengawal-awali tulisannya itu, suratnya kepada jemaat di Korintus itu, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ya, Paulus mengawali suratnya dengan memuji jemaat. Dan kalau kita membaca terus surat 1 Korintus itu, kemudian ada nasihat, ada teguran, bahkan teguran yang agak keras yang diberikan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di sana. Nah, jadi begini, walaupun Paulus mengetahui kelemahan jemaat Korintus, tetapi Paulus tetap tidak lupa untuk memuji jemaat Korintus ini di awal-awal suratnya. Dibilang kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, tidak kekurangan suatu karunia apapun. Ya. Mengapa? Karena pujian membuat orang merasa dekat, pujian membuat orang merasa akrab, pujian membuat orang merasa dihargai, pujian membuat orang merasa dikasihi, pujian membuat orang merasa diterima. Pujian membuat orang akhirnya membuka dirinya. Untuk apa? Untuk menerima masukan. Tetapi sebaliknya, yang namanya kritik, cela, apalagi kritikan yang pedas, kata-kata kasar, yang negatif, itu melukai hati. Itu kemudian akhirnya merusakkan hubungan. Lagi pula, energi yang dikeluarkan antara memuji dan memaki lebih besar mana? Pasti lebih besar memaki. Tapi hasilnya makian yang diberikan dengan energi yang lebih besar menghasilkan penolakan, menghasilkan seseorang merasa tidak dihargai, menghasilkan seseorang merasa sakit hati. Nah, oleh sebab itu perlu untuk senantiasa kita mengungkapkan pujian. Ya, mengungkapkan pujian. Kalau ingin memberi masukan seseorang, koreksi dengan tulus, puji. Ya, pujian itu juga menandakan bahwa seseorang mengasihi, memiliki kasih kepada orang lain. Dan bukankah kasih itu adalah merupakan tanda atau identitas dari orang Kristen? Jadi saya tidak bisa mengerti kalau ada orang-orang Kristen itu kata-katanya kasar, kata-katanya keras, nadanya ketus, sombong, entah apalah yang. Tapi saya tidak mengerti mana ada bagus-bagusnya orang yang kata-katanya kasar, mana ada bagus-bagusnya orang yang
kata-katanya negatif. Mana ada bagus-bagusnya orang yang mudah mencela, yang mudah mengkritik. Mana ada bagus-bagusnya orang yang dalam berkata-kata itu pedas, kaku. Mana ada bagus-bagusnya. Justru sebaliknya, itu sangat buruk di depan orang dan dilihat orang dan diterima orang. Apalagi labelnya adalah Kristen yang mengklaim diri sebagai orang yang memiliki kasih Kristus. Yuk, sekarang kita belajar untuk menjadi pribadi yang mudah untuk memuji orang lain. Masalah orang lain kurang itu masalah Tuhannya, serahkan kepada Tuhan, ya. Kan bukankah tadi di dalam Roma tadi dikatakan kan begitu. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Saya mau ingatkan ya, untuk kita yang mudah mengkritik orang lain, menjelekkan orang lain, kamu bukan tuan dari orang-orang itu. Apalagi dia hamba Tuhan. Bosnya itu Tuhan, bukan kamu. Dengar itu. Dan itu urusan Tuhannya. Tetapi urusan kita bersikap yang baik kepada orang lain. Semoga kita semua diberkati oleh yang saya sampaikan ini, agar dengan demikian kita menjadi pribadi yang bisa membawa kesatuan, membawa kebersamaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih, luar biasa. Malam ini kita semua diberkati oleh sebuah pengajaran yang kalau itu kita terapkan dalam hidup kita, maka wow, luar biasa, luar biasa. Mungkin kita ditutup dulu dengan doa, Pak. Setelah ini nanti kita jawab, karena materi kita malam ini bagus sekali ya. Bagus sekali. Silakan Pak Nugroho, pimpin Baik. doa. Mari kita bersatu hati, kita bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami dengan mengingatkan, memberi nasihat supaya kami menjadi pribadi yang bisa membawa kesatuan, perdamaian, membangun kebersamaan bagi orang lain, bagi kebersamaan kami semua. Sudah lama gerejamu terpecah-pecah dalam konflik yang kami merasa ada alasan untuk berkonflik, ataupun kami punya alasan untuk kami menjadi pecah. Tetapi hari ini kami diingatkan oleh Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang dapat mengerti, memahami perbedaan sebagai sebuah kekayaan. Bahkan jika sekalipun itu sebuah kelemahan, kami justru akan menjadi bersikap dewasa secara iman, sehingga dapat memahami kelemahan orang lain. Terima kasih Bapak, rahmati kami dengan anugerah Tuhan, dengan damai, dengan kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Amin, luar biasa. Saya tidak basa-basi loh ya Pak, karena saya sebagai host malam ini, tapi itu sungguh saya sampaikan dengan yang sesungguhnya, bahwa kalau apa yang Bapak sampaikan malam ini itu dilakukan ya oleh setiap kita, setiap orang yang mengaku dirinya percaya Yesus, orang Kristen, maka itu luar biasa, luar biasa. Ada hal tadi itu ya, jangan terimalah orang lain apa adanya, terimalah kelemahan orang lain tanpa mempercakapkannya. Ini adalah